bertahan. Ini cukup banyak ya kali ini, 6 tim dalam zona yang sekecil ini dan juga areanya terbuka banget. Mereka menahan dengan kendaraan-kendaraan mereka juga ya. Wah gila, lihat. Aura sama Morph itu bakal rusuh banget. Dan siapapun yang masuk harusnya bisa didapetin sama Alter Ego. Karena mereka punya compound. Louvre juga, ini udah... Wah, lihat. Itu ada winner chicken dinner forecast. The Pillars menurut gue memang punya kesempatan paling besar sih. Betul, mereka tempat terenak, lengkap juga anggota mereka. Tinggal menunggu. Kalau zona ke arah mereka. Oh, granatnya dong. Fix banget, tapi kita bakal dari Morph. Last man standing bertahan dan akan dihujani bom dar. Aduh, kapalnya bisa loncat. Kapal tuh. Itu Rensky udah panik banget. Dia pasti ngeliat kan, wah ini kan mau ngelempar granat. Dia nari-nari di bawah kapal, tapi Slayer juga didapatkan oleh Smith di sini dan bakal langsung dikonfirm. Too easy. Pemain terakhir dari Louvre. Morph juga akan dikonfirm oleh Roses. Heroes akan mendapatkan NFT. Ini udah 4-way showdown di pinggir circle. Mas Gaga juga akan kenok. Kental di sini akan mencoba mengkonfirm kill. Lihat, mereka bermain udah tinggal santai doang. Mereka udah dapetin 5 kill. Dan mereka punya kesempatan untuk chicken dinner. Menurut gua posisi The Pillars kuat banget. Betul banget. Mereka udah paling enak sih menurut gue pribadi ya. Bener-bener enak banget. Dan dari AE pun dapetin 5 kill kali ini. Tim-tim yang masuk last circle, ini tim-tim yang bertahan di zona tadi ya. Itu enak banget. Emang tinggal nyayur dan bener. Zona bakal menuju ke arah TP. Ini harusnya fix chicken TP. Harusnya. Kalau mereka bisa men-take down tim Alter Ego. Itu doang ngelawan mereka nih kali ini. Satu-satunya kemungkinan TP nggak chicken dinner adalah ketika mereka di gank berbarengan. Iya, Kalau NFT, misalkan TP. Kalau misalkan 3 tim ini maju bareng, grebek bareng, The Pillars bakal overwhelm banget sih. Karena itu bakal 50-50 semua. Bakal Betul. perang di semua sisi dan itu bakal rusuh banget. Tapi kita bakal tim Alter Ego. Mereka ngasih smoke terlebih dahulu sebelum mereka akan maju pelan-pelan. 1 smoke, 2 smoke dilempar oleh Hands untuk menutup angle shoot dari tim TP. NFT sepertinya lagi melihat untuk maju juga pelan-pelan dan seperti kita bakal dari tim TP sudah men-take down 2 anggota tim NFT. Iya, ini NFT bakal kepotong, jalur rotasinya sulit banget bagi mereka buat masuk. Walaupun mereka sebenarnya ada di bagian yang lebih sepi, tapi The Pillars karena mereka punya compound dan punya angle view yang enak banget, langsung dipulangin ke arah lobby. Alter Ego di sini bakal dengan mobil-mobilnya menabrak compound dari The Pillars dan Aura bakal tereliminasi. Kita lihat di sini mobil mulai berjalan, smoke sudah dilempar untuk menutup vision, tapi bakal ketahuan di sini. Spraying through the smoke dari The Pillars berhasil menumbangkan 2 pemain dari Alter Ego. Ini adalah misi yang sangat sulit bagi Alter Ego untuk masuk ke dalam circle karena compound yang dipegang oleh The Pillars sangat kuat dan lihat satu pemain mulai melakukan rotasi. Alter Ego hanya berharap dari smoke untuk melakukan rotasi dan Hands di sini juga udah ketahuan. Bobs bakal coba spray through the smoke dan Hands bakal ter-take down oleh Kental. Tersisa 2 pemain yang masih aktif dari Alter Ego untuk melakukan mission impossible ini. Kita bakal dari Alter Ego bakal di spray down terus-terusan kalian. Gila. TP enak banget sih, bener-bener enak banget posisi mereka. Tinggal menunggu pergerakan tim-tim lain dan Badru kembali menggunakan healing dia untuk mempertahankan posisi dia. Top 2, kelar udah. Dia tinggal Badru healing keluar. Ini udah kelar sih, ini udah kelar banget dan Alter Ego nampaknya harus puas di posisi kedua. Ini Badru cuma buying off time doang. Sembari The Pillars nampaknya akan berselebrasi. Mencoba memanen 1 pemain tersisa dari Alter Ego. Badru, udahlah. Udahlah. Dia nyari kill. Dia nyari kill. Kill terakhir. Tapi sebenarnya dari tim TP tahu dari mana gitu kan. Iya, TP juga udah nggak bisa maju. Ini Alter Ego Badru kayaknya udah tinggal mati sama zona deh. Dan nggak bakal ngasih poin ke The Pillars. Kecuali The Pillars nekat banget ya. 10 poin WBCD, 30 poin langsung di-counting oleh tim TP yang masuk ke dalam grand final. Itu pas-pasan, 16. Betul, ya kan? betul. Dan game pertama dibuka dengan sangat-sangat baik. Dan what a nice game dari tim TP. Membuka grand final dengan luar biasa baiknya. Iya, gila. 10 kill, chicken dinner, dan mereka dapat compound yang enak banget. Dan mereka disiplin loh. Mereka tahu mereka punya compound yang enak, mereka nggak terlalu agresif. Gak macem-macem lah. Gak macem-macem. Itu adalah permainan yang sangat cerdas. Betul, itu rapi banget dari tim TP. Dan juga dibantu oleh zona. Baik lagi ya, dibantu oleh zona. Kalau tadi zona kebanting ke open field, itu mungkin beda cerita. Tapi baik lagi, congratulations tim TP. Bener-bener baik banget mempertahankan lead yang mereka miliki. Betul sekali. Dan congratulations sekali lagi untuk tim The Pillars Slayer atas winner chicken dinnernya yang pertama untuk hari ini. Di hari pertama dari Grand Final PMPL Indonesia kali ini. Hari game pembuka yang cukup barbar juga ya. Seru banget. Apalagi ini di Erangel. Karena zonanya sekali lagi. Zonanya gila. Harus banting-banting terus ya. Pesawatnya motong tipis di bagian barat, circle-nya ngebanting ke arah kanan. Betul. Kanan atas. Tadi tim-timnya, tadi bisa dibilang ya, tim-tim yang turun di kiri itu nggak disadvantage. Karena mereka turun duluan. Tim yang turun di kota-kota kanan tuh butuh waktu untuk ke kota mereka, lalu mereka looting terbatas. Udah disamperin oleh tim-tim dari kiri.
Ya, tapi yang gue bingung, tadi Bigetron 2 pemainnya mati karena zona. Zona. Mereka late rotation-nya terlalu lama menurut gue. Antara terlalu lama atau nggak mereka sempat ketembak. Antara dua itu. Sambil rotasi, sambil ditembak, dan mereka harus nelan blue zone juga kayaknya tadi. Ya, yang udah sakit banget. Dan mereka rotasinya juga sampai ke utara gitu nggak sih? Iya, Sampai mereka- benar-benar muter banget. Mereka muter jauh loh. Muter itu tadi. jauh Balik banget. lagi tadi. ya, karena kan mereka nggak punya informasi. Betul. Ini game pertama, jadi mereka mungkin pengen mengambil amanah itu muter jauh. Yap. Cuma mungkin emang timing mereka salah dan mungkin ketembak juga. Gue juga kurang tahu, nggak kelihatan juga di layarnya. Dan by the way ada info tambahan nih. Apa tuh? Tadi kita kan melihat yang tim yang tusun untuk game pertama ini adalah victim kan ya. Iya. Aha. Berarti mereka cuma mendapatkan placement point satu doang kan iya. tanpa ada kill. Hari ini ada salah satu playernya yang nggak pakai kostum in game. Waduh. Jadi -5. Minus jadi dong. jadi Untuk- poin mereka -4 hari ini. Oh iya, Untuk pertama kalinya ada tim yang Minus. skornya minus. pertama kali. Oke. Pertama kali wah ini tadi pas diinfoin tuh bener-bener kayak wah kalau tusun minus dong gitu kan beneran tusun. Iya. Waduh sayang sekali ya untuk tim victim yang tusun tadi di game pertama kali ini. So Tapi masih Iya. pertandingan pertama. masih pertandingan Masih pertama ada masih oke. 16 lagi. Masih ada 16 ronde lagi. Menurut gua ini Open banget, Bukan open akhir dari dunia Iya. lah. Karena kalau kita ingat di Global Final, tim yang membuka dengan WWCD, malah akhir-akhirnya itu peringkat 16. Nah gitu ya. Balik lagi, karena balik lagi WWCD itu bukan kunci kemenangan. Betul. Betul. Konsistensi adalah kunci Konsistensi. kemenangan. Jadi bukan gue bilang TP bakal 16 ya, enggak. Jauh dari itu. TP membuka dengan sangat baik. Alangkah baik ya kalau mereka mau follow up dengan performa yang serupa. Keseruan konsistensi Iya. dari tim TP Karena sendiri. kita ngelihat pattern yang sama ya, seperti di regular season. Yap. Kita ingat di bagaimana di minggu pertama, The Bigetron Pillars. struggling banget, Yap. The Pillars show up banget, Betul. main sangat bagus, tapi memasuki ronde-ronde akhir, memasuki minggu-minggu Kebalik. akhir, kebalik justru. Justru The Pillars yang Nah. benar-benar harus keringet dingin Iya, untuk itu- menanti masuk 16 Itu besar. pattern yang mungkin akan terjadi lagi di playoff kali ini. Jadi ya, hari masih panjang, kita nggak bisa ngejudge sekarang, Yap. tapi menurut gua ini bakal jadi pertandingan-pertandingan yang gila sih. Gila banget pastinya karena masih tersisa berarti 4 map lagi untuk hari ini. Tapi sebelum itu kita bakalan langsung masuk dulu ke highlight atau recap dari game pertama kita yaitu Erangel. Oke, di game pertama kita bahas zona yang sebenarnya agak berat ya, di mana arah Betul. pesawatnya itu mengambil sisi dari kiri map Erangel Yap. dan kebantingnya itu ke arah kanan. Jadi tim-tim yang sebenarnya turun di kiri itu kan kebantu, cepat nyampe ke kotak mereka masing-masing di area sini nih. Tapi ketika mereka lihat zona kanan, jadi ya harus pindah. Tapi tim-tim yang turun di kanan, di tengah kanan sini, mereka butuh waktu untuk nyampe ke kotak mereka. Jadi bisa dibilang nggak ada yang punya advantage, nggak ada yang punya disadvantage. Betul. Semua itu imbang. Kecuali mungkin BTR. Kecuali mungkin Iya, karena BTR. balik lagi BTR tuh rugi banget, mereka turunnya jauh, pindahnya jauh. Jadi waktu mereka kebuang tuh banyak banget dan gue nggak heran mereka kemakan zona. Emang timingnya susah banget. Tapi di awal-awal kita lihat dari beberapa tim ya kehilangan cukup banyak player karena masih mapping. Mereka nggak tahu nih tim ini turun di mana. Mereka mungkin punya gambaran. Oh di regular season mereka suka ngambil poin A, B, C. Ternyata waktu final berubah ataupun mereka nggak tahu bener nggak sih mereka masih main di A. Coba yuk pastiin dulu baru mereka akan maju pelan-pelan dan kelihatan baik banget tim yang kekikis di awal-awal, kehilangan player mereka di awal-awal dan itu yang membuat banyak tim pincang di zona pertama kedua. Iya. Dan tadi kalau masa kita lihat ya, Bonafide ngisi Yasnaya, Boom juga ngisi Yasnaya. Mereka di circle keempat atau kelima mereka udah pindah. Dan tadi gue kayaknya si Boom tuh udah nyangka di belakang udah nggak ada orang. Makanya mereka berani main di open field kayak gitu dan sayang banget sih menurut gue. Ada nonton tiba-tiba ya dan Heeh. dari tim Ini. BFD emang ngambil chance cepat tapi ini nih victim Oh. yang tertekan di ujung zona oleh tim NFT. NFT cukup banyak kill, mereka men-take down tim victim, mereka men-take down tim RRQ, poin mereka cukup banyak, yang impression mereka lumayan 4 tadi kalau nggak salah. Iya betul. Dapetin total 8 poin plus kill di atas 5 deh kayaknya tadi. Iya. Itu lumayan banget untuk first round. Nah, baik lagi ya. First round itu percobaan, jadi menurut gue bonus sih. Round pertama itu pasti bonus. Iya. Poin-poin yang bisa dikumpulkan bonus. Tuh, dan Ya. ini kita bilang tadi ya, dari tim victim, Tusun, 1 poin placement doang dan mereka juga harus diminusin karena salah kostum. Ya, Iya. kostum in game ya Ya, guys. kostum in game ya. Dan kita bakal dari tim TP. Ini mereka memperebutkan area dengan tim Dranix loh. Iya, ini kalau Tadi mereka kalau Dranix yang menang, Dranix yang chicken. Dranix yang chicken. Menurut gue pribadi ya, harusnya mereka yang chicken kalau Nah. mereka dapat mempertahankan area ini dengan baik. Iya. Nah juga fight dengan Red dan juga tim RRQ di awal-awal di mana mereka memperebutkan satu area bukit. Ini kan zona belum kelihatan, bisa kebantal kemanapun dan akhirnya dari tim Red yang pindah duluan, tapi mereka tusun, pecah kendaraan mereka di sini. BFD tahu bahwa Boom udah terjepit, dimajuin, tapi Fokker masih dapetin 1 poin dari tim BFD ya. Iya, tapi Zulhak nih yang datang nyawanya udah tipis juga sih. Dia udah pre-fire juga, sambil masuk sambil nembak. Iya, dan Boom harus ke eliminasi di posisi buncit. Ini Morph juga masuk di Yasnaya. Kita lihat, ini emang kalau dilihat dari circle-nya ini zona yang paling menggiurkan. Tapi ternyata ngebantingnya ke kiri. Kayaknya nggak ada yang nyangka Betul. sih. Soalnya tempat yang terenak ya, itu emang Iya. tempat ini. Ini kan bisa dibilang kalau kita bagi zonanya sekarang 4 sisi.
kurang lebih ini masuk ke center. Nih, area center. Jadi cukup enak untuk tim TP juga. Dan sini BTR juga akhirnya sangat terpuruk ya, dimana kehilangan 2 player mereka. Mereka juga harus rotasi menuju ke arah center zone, dimana udah diisi banyak banget. Timnya ini banyak air ya, jadi mereka nggak bisa tabrak langsung center. Dan tempat-tempat ini tempat BTR nih, bisa dibilang ini tempatnya BTR, ini juga tempatnya BTR kurang lebih. Ini diambil semua, dua-dua diisi. Jadi BTR emang agak telat karena kan rotasi sangat jauh. Jadi mereka sedikit telat dan akhirnya keburu diisi semua tempat-tempat yang mereka biasa langganan ngambil. Nah, dari juga tereliminasi posisi ke-12. Dan ini baik banget terkikis tim yang ketika circle kebanding ke kiri itu banyak banget langsung hilang player mereka. Ya, kayaknya semua tim melakukan early rotation sih. Berbeda dengan regular season ya, ada yang melakukan late, ada yang masuknya belakangan. Ini banyak kan udah langsung early. Ketika ada circle langsung tabrak circle dalam. Ketika ada circle langsung pindah lihat. Semua langsung pindah ketika circle-nya udah kelihatan. Dan ini juga tempatnya cukup terjepit di mana ujung zone Wah, ini masih masuk nih. Ini masih masuk segini nih kurang lebih ya. Dan ini menjadi tempat pertaruhan, tempat pertaruhan banget. Dan Aura memang cukup nyayur sini, dapetin cukup banyak kill dan sementara lain di semua sisi map itu perang semua, kiri, kanan, atas, bawah, itu semua perang dan banyak banget kehilangan anggota-anggota masing-masing tim. Ini udah choke point banget sih. Ya ini choke point banget ini udah. Dimana dari BFT juga akhirnya terjepit oleh Aura yang pintar banget, mereka ngambil 2 sisi. 2 kiri, 2 kanan. Bayar juga, ini juga ke pick off dengan cukup berat ya oleh tim-tim yang mengambil zona terlebih dahulu. Sini more spray down, dapetin Nick juga dan memulangkan Onyx di posisi ke-10 di mana BTR mati di ke-11 ya? Iya, BTR mati ke-11. Dan killnya BTR curi, jadi BTR nggak dapat kill sama sekali game kali ini ya? 0 kill. 0 kill. Nah, abis ini juga kita bakal lihat beberapa tim cukup terjepit. Sini RRQ tumbang sama tim NFT ketika mereka harus maju. Dia nggak menyisakan 3 player, nggak kuat 3 player ini. Akhirnya ke-take down ketika masuk circle dan lihat circle-nya. Ini cuma 2 tempat yang aman, ini dan juga ini. Tapi Alter Ego berada di ujung zona. Zona tuh kurang lebih diisi nih. Jadi bener-bener Alter Ego harus berdoa banget. Zona kebanding ekstrim. Sedangkan dari tim TP, mereka masih aman. Zona tuh kayak masih di sini. Jadi masih aman. Kemungkinan besar masih kena di mereka gitu kan. Separah-parahnya harus keluar ke arah ini. Tinggal maju dikit pakai mobil, barricade, stay. Dan ya akhirnya dari TP juga sangat beruntung masuk ke arah mereka. Tebakan mereka dan juga kemampuan mereka untuk menahan compound mereka sangat baik. Dari RQ juga akhirnya masuk sedikit telat dengan kondisi atau mobil doang, mereka nggak bisa forting nutupin semua angle. Betul. Angle yang mereka punya itu cuma one angle ke kiri. TP juga enak karena Alter Ego udah ngefilter nih tim-tim yang dari pinggir. Aura, Morph, Louvre itu udah difilter duluan nih, dibunuh-bunuhin. TP udah tinggal ngabisin sisanya aja. Udah kayak tower defense. Iya, betul. Tinggal nunggu tim-tim yang lain masuk ke kikis, dia tinggal bersihin. Iya. Jadi emang posisi mereka tuh perfect banget untuk tim TP. Dan gue gak heran mereka WWCD. Kita kan bilang tadi, ya ini harusnya udah fix WWCD untuk TP. Dan bener, mereka WWCD. Karena emang posisi mereka tuh too good to be true. Compound, ada broken wall, open field. Circle lagi gitu. Jadi emang ini gambling yang worth it banget. Mereka tabrak ini bukan akhir-akhir. Pas di awal-awal tadi kan. Di circle ketiga kalau misalnya ditabrak, rebut dari Dranis, and it pays off. Bener-bener nyayur parah banget. Dan Alter Ego, gue acungin jempol banget. Mereka dapetin kill cukup banyak di game pertama. Dan Badru meskipun dia nggak healing dari awal, dia healingnya di akhir tepat banget. Tepatin nomor 2 di antara 16 tim lainnya di game pertama kita. Dan juga ketinggalan nunggu Badru mati. Mati dia. Dan ya it's okay. Kedua tim TP dan juga Alter Ego memperoleh hasil yang luar biasa bagus untuk game pertama. Alter Ego juga kill banyak di atas 5. Betul. Jadi worth it banget. Iya, karena mereka ngefilter tim-tim yang mau masuk ke daerahnya The Pillars. Nyayur. Gue gak tau kenapa misalnya namanya nyayur, tapi intinya nyayur. Siapa sih yang dari awal itu nyebut itu dari nyayur? PUBG sebelah. Lu ngomongnya gue nyayur nih gitu kan. Nyayur tuh sama dengan manen kan? Manen kill. Manen kill. Nyayur kayak masaknya. Beda dong. Nyayur tuh panen. Jadi mereka tuh panen kill kan dateng kan. Panen. Farming. Oke deh, tapi kalau misalnya kita lihat tadi di early game, kalau misalnya dilihat dari arah drop para tim ini ya, kita melihat ada penumpukan di arah Gargopol, di mana ada Aura, NFT dan juga Morph dalam satu area Gargopol yang sama, walaupun mereka ambil beda-beda area gitu kan, ada yang di perumahan, ada yang di apartemen dan segala macam gitu kan. Yang bisa kita lihat di sini adalah mereka kalau di regular season kemarin berada di grup beda-beda masing-masing gitu kan. Kalau mereka ini kan sekarang bertemu ya di sini. Kalau misalnya mereka harus mengubah arah drop mereka itu bagaimana? Gampang nggak sih? Sulit nggak sih hal seperti itu? Menurut gue satu tempat mereka bisa isi itu Milta. Milta itu kurang lebih dengan Gargopol. Di pojokan, gampang ke tengah juga. Dan Milta kosong karena nggak ada EVOS. Gue nggak tahu tadi ada tim yang ngisi atau enggak. Cuma yang setahu gue Milta itu kosong dan itu enak banget. Tim-tim yang main agresif. Kalau kita tahu di saya kayak Mega, di luar negeri juga banyak yang ngambil. Milta itu gampang rotasi karena kan sebelahan dengan farm. Cuma looting lebih lama dikit tapi looting lebih jos banget dibanding farm. Gue nggak kaget kalau